Desa Kerjen adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Desa Kerjen memiliki luas wilayah 334,5 hektar yang terdiri dari tanah persawahan, tanah kering, dan fasilitas umum. Adapun batas-batas Desa Kerjen yaitu sebelah utara Desa Kerjen berbatasan dengan Kelurahan Srengat, Desa Kauman, dan Desa Tobogan. Sebelah timur, Desa Kerjen berbatasan dengan Kelurahan Srengat, Desa Wonorejo, dan Desa Pakisrejo. Sebelah selatan, Desa Kerjen berbatasan dengan Desa Karanggayam dan Desa Pakisrejo. Sementara sebelah barat, Desa Kerjen berbatasan dengan Desa Karanggayam dan Desa Kolomayan. Masyarakat Desa Kerjen berjumlah 319 jiwa, dengan kepala keluarga berjumlah 1.005 kakak. Jumlah penduduk Desa Kerjen yang berjenis kelamin laki-laki sekitar 1.554 jiwa dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan ada sekitar 1.465 jiwa. Penduduk yang tersebar di Desa Kerjen rata-rata merupakan warga lokal atau asli warga Desa Kerjen. Sebagian besar dari wilayah Desa Kerjen adalah tanah persawahan, sehingga menjadikan sektor pertanian adalah sektor perekonomian terbesar penduduk Desa Kerjen. Sehingga tidak heran jika mayoritas penduduk Desa Kerjen adalah petani, sedangkan pekerjaan penduduk Desa Kerjen yang lainnya adalah peternak, perdagangan, pegawai, dan lain sebagainya. Zakat di Desa Kerjen sampai saat ini dikelola oleh masjid-masjid besar yang ada di desa dan juga disalurkan sendiri oleh masyarakat kepada para mustahik. Salah satu masjid di Desa Kerjen yang aktif mengelola zakat adalah Masjid Jami Sholahul Asyad. Pihak Amir Masjid memiliki inisiatif untuk membentuk organisasi pengelola zakat yang struktur keanggotaannya sama dengan takmir masjid. Dalam pelaksanaannya, OPZ ini dibantu oleh guru madrasah, takmir masjid, serta anggota remaja masjid. Dalam hal ini, takmir masjid mengelola zakat, infak, serta sedekah jariyah. Dana yang terkumpul akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk operasional masjid serta madrasah diniyah.
Kegiatan yang dilakukan OPZ masih menjadi satu dengan kantor madrasah diniyah, mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan dilaksanakan oleh pelaksana dengan baik. Sejauh ini pengelolaan zakat mal sudah baik dari pengelolaan, pencatatan, sampai pendistribusian. Namun pada zakat fitrah masih dirasa kurang karena banyak dari masyarakat yang memilih untuk mengeluarkan sendiri zakatnya kepada mustahik yang menurut mereka berhak mendapatkannya. Suatu kewajiban bukanlah mudah dilaksanakan. Begitu pada pelaksanaan zakat, apalagi dihadapkan pada masyarakat yang memiliki kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi hasil tingkat pencapaiannya. Dalam konteks ini, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu tetap berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan undang-undang sebelumnya Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini terlibat pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. Lebih lanjut, terdapat pula instruksi Presiden, yaitu Impres Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara. Dari riset Basnas memperlihatkan bahwa potensi zakat mencapai 367 triliun. Namun demikian jumlah yang terrealisasi baru sekitar 71,4 triliun atau sekitar 21,7%. Dari jumlah ini, 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi dan hanya 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa OPZ belum mampu mempengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ dan mereka yang belum berzakat untuk berzakat. Oleh karena itu, Basnas diharapkan perlu meningkatkan kepercayaan baik kepada muzaki yang belum menyalurkan zakatnya kepada OPZ ataupun mereka yang belum berzakat. Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat, dapat menggunakan teori James Turner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, serta pengawasan atau controlling. Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Ruang lingkup pengelolaan zakat berbasis manajemen keempat konsep manajemen bisnis di atas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Pada proses perencanaan atau planning, dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu amil zakat, bagaimana mengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan siapa yang melaksanakan, serta perencanaan-perencanaan yang lain. Dalam proses pengorganisasian atau organizing, pengelolaan zakat pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat-zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran. Pada proses penggerakan atau actuating, dalam pengelolaan zakat, actuating memiliki peran yang strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat, sebab dalam pengelolaan zakat, pergerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.
Proses pengawasan atau controlling. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk mengecek terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Mengenai strategi optimalisasi pengelolaan zakat, berhasil itu atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan. Dengan demikian, yang dimaksud dalam pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut, ada 3 unsur dalam pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Yang pertama adalah pengumpulan. Dalam pelaksanaan pengumpulan atau bisa disebut dengan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah secara langsung dan tidak langsung. Pada metode langsung, menggunakan model atau teknik cara yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, yaitu yang bisa bertemu langsung. Model ini secara langsung bisa mempengaruhi suatu kepercayaan masyarakat untuk melakukan sebuah donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga. Maka dengan mudah bisa melakukan donasi di sebuah lembaga yang ada melalui sebuah kelengkapan informasi yang sudah disediakan. Dalam hal ini, OPZ Masjid Jami Sholahul Arsyad melakukan strategi jemput bola. Pertama, para pengurus mengadakan rapat untuk membahas pelaksanaan pengumpulan zakat, seperti siapa yang bertugas, siapa saja muzaki yang akan diminta zakatnya, siapa saja mustahik yang berhak menerimanya, serta bagaimana penggunaan dana zis yang akan terkumpul. Yang kedua, pengurus membuatkan list permohonan zakat yang kemudian dibuatkan surat edaran resmi dari pihak OPZ yang akan dihantarkan ke rumah masing-masing muzaki. Yang ketiga, pengurus mengambil kembali zakat ke rumah masing-masing muzaki. Yang keempat, pengumpulan seluruh hasil dana zakat yang diambil dari rumah muzaki. Dan yang terakhir, pengurus menyalurkan zakat kepada para mustahik yang telah terpilih serta berhak menerimanya. Pada metode tidak langsung, penggunaan model ini menggunakan suatu teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, yaitu bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi termasuk terhadap respon masyarakat seketika. Dalam pelaksanaan metode ini, penasehat atau ketua OPZ seringkali membahas tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap masyarakat dengan cara khotbah atau ceramah yang ada saat rutinan yasinan, khotmil Quran, atau saat acara-acara keagamaan lainnya. Dengan begitu diharapkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat meningkat sehingga potensi zakat dapat tercapai yang kemudian bertujuan untuk mengurangi persentase kemiskinan yang ada. Unsur yang kedua adalah pendistribusian. Pendistribusian adalah suatu kegiatan di mana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan karena apa yang didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Hal yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam proses pendistribusian, OPZ benar-benar memilih kualifikasi mustahik yang berhak untuk mendapatkan dana zakat yang terkumpul. Sejauh ini, dana zakat disalurkan kepada fakir miskin fisabilillah serta untuk operasional masjid, madrasah ibtidaiyah, dan juga madrasah diniyah. Aspek yang ketiga yaitu pendayagunaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. OPZ Masjid Jami Sholahul Arsyad ini mendayagunakan dana zakat sebagai dana kas masjid yang digunakan untuk biaya pembangunan masjid
dan biaya operasional madrasah diniyah serta madrasah ibtidaiyah. Dengan ini diharapkan kualitas pendidikan di wilayah setempat dapat meningkat dan terjamin kualitasnya. Meskipun pengelolaan dirasa sudah cukup baik, namun UPZ tetap mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh UPZ Masjid Jami Sholihul Irsyad. Yang pertama, lembaga ini masih belum diresmikan, baik struktur organisasi maupun secara administrasi. UPZ masih berjalan atas inisiatif anggota takmir masjid untuk mengelola dana JIS yang ada di masjid. Hal ini karena lembaga resmi pengelolaan zakat seperti Basnas belum ada di wilayah Kabupaten Blitar, sehingga tidak ada yang mengarahkan atau sebagai panutan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Maka dari itu perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten Blitar tentang pengelolaan zakat serta lembaga pengelolaannya. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada UPZ. Belum resminya lembaga tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga masih sangat kurang, sehingga dalam penyaluran zakat masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahik yang menurut mereka berhak untuk menerimanya. Permasalahan yang ketiga yaitu OPZ masih belum memiliki gedung operasional sendiri. Saat ini dalam kepengurusan administrasi atau lainnya, OPZ masih menjadi satu dengan kantor madrasah diniyah yang ada di samping Masjid Jami Sholihul Irsyad ini. Padahal gedung operasional adalah salah satu hal terpenting dalam menjalankan sebuah kegiatan operasional, karena adanya sebuah gedung sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dan eksistensi suatu lembaga. Yang keempat, zakat mal tidak terkelola dengan baik. Zakat mal mempunyai potensi besar memperbaiki ekonomi masyarakat, karena zakat mal bisa dikelola sebagai zakat produktif. Dengan itu, zakat mal bisa menjadi peluang jalannya kegiatan operasional dalam lembaga. Zakat mal ini menjadi peluang meningkatkan perekonomian mustahik sehingga dapat diubah menjadi muzaki. Namun yang terjadi dalam masyarakat desa Kerjen, zakat mal dibagikan langsung kepada muzaki. Itu pun tidak tahu apakah benar-benar zakat atau sedekah, karena muzaki belum tentu menghitungnya secara nisab dan haul. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPZ Masjid Jami Sholihul Irsyad, maka dapat disimpulkan bahwa perlu ditingkatkan lagi dalam manajemen pengelolaan JIS yang ada dalam lembaga. Diharapkan ke depannya OPZ lebih baik dalam pengelolaan agar dapat kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat menjangkau potensi zakat yang ada. Saat ini OPZ Masjid Jami Sholihul Irsyad berencana membentuk sebuah lembaga resmi Lazisnu Ranting Kerjen yang akan disahkan oleh PCN Kabupaten Blitar. Kemudian lembaga ini akan mengelola dana ziswaf yang ada di desa Kerjen. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti anak yatim, santunan kematian, serta para mustahik tentunya. Dan juga dana infak sodaqoh akan digunakan untuk pembangunan desa sehingga dapat memajukan desa. Setelah lembaga mendapat SK, maka kemudian lembaga akan mengadakan gedung operasional sendiri yang mendapat dukungan dari pihak desa.